Hello everybody. Inawastinyi, saya Pascal Lothas dari Neutrality Studies, dan itu Dr. Sandra Davidovich, ini meneliti Sintpog Yugoslavia. Selamat datang, Sandra. Sandra, welcome. And measures Team Pascal. Well, thank you very much for saying yes. I wanted to cover the issue of Terima kasih banyak sudah bersedia. Saya sudah lama ingin membahas isu Kosovo. Anda baru saja ke sana, memiliki hubungan pribadi dengan tempat itu, dan menjadikannya bidang studi Anda di bawah bimbingan seseorang yang juga pernah tampil di kanal ini, Susan Woodward. Bisakah Anda ceritakan sedikit pertama-tama, apa hubungan Anda dengan Kosovo, dan apa yang sedang Anda teliti sekarang? And what are you trying to look at the moment in your research? Absolutely. Tentu saja. Jadi, hubungan utama saya adalah bahwa saya berasal dari wilayah yang saya teliti. Saya lahir di Serbia, sebenarnya saya lahir di bekas Republik Selatan Yugoslavia. Saat saya tumbuh dewasa, saya menyaksikan banyak peristiwa menarik yang akhirnya memicu minat saya pada ilmu politik, khususnya pada konflik di wilayah tersebut. Lalu saya beruntung dapat bertemu dengan beberapa akademisi yang telah lama meneliti kawasan itu, baik di Wajidita Spilward, terutama di Strengths maupun di Serikat Malta, it's worth ini, tenjalat saat ini yang beritahu untuk graduasi naizij. I'm currently conducting my PhD research, and while I was in... Dan meskipun awalnya saya tertarik mempelajari perpecahan Yugoslavia, seiring waktu fokus saya benar-benar bergeser ke isu Kosovo, yang merupakan konflik yang kompleks dan berkepanjangan. Saat ini, saya mempelajari peran tatanan politik non-negara dan kontribusinya terhadap situasi sipil yang rumit, yang dalam konteks perpecahan Yugoslavia, dan khususnya dalam kasus Kosovo, memiliki relevansi tertentu yang bisa kita bahas lebih lanjut sepanjang percakapan ini. Seperti yang Mara sebutkan, saya berpengaruh di start, wiki ajitsinlatungan sama dengan institusi perkuliang bersetar. Dan itu lang ngambil sering di sini. The dis subsmisam pagditsin bowers warsasangnya. That brought me here, so I'm looking forward to share some of my insights. So, thank you. Can you give us a rundown? Terima kasih. Bisakah Anda memberikan penjelasan singkat bagi orang-orang yang tidak akrab dengan sejarah, terutama sejarah terbaru, Kosovo? Maksud saya, Serbia saat ini masih mengklaim wilayah itu sebagai bagian dari teritorialnya. Tetapi ada gerakan kemerdekaan dan banyak negara Uni Eropa serta negara lain yang mengakuinya sebagai negara merdeka. Dan secara de facto, ada pemerintahan di Pristina yang mengendalikan wilayah tersebut, bukan? Jadi, misalkan memberikan tema that's poised to adnafanting, disintendame performi, suri sistem strength. And things that happened to understand where we are today. Sure. Tentu. Saya akan mulai dengan mengatakan bahwa isu Kosovo, masalah Kosovo dalam konteks modern, telah dipelajari terutama melalui dua kerangka utama. Setidaknya, saya telah mengidentifikasi dua kerangka utama dalam penelitian yang sedang berlangsung. Yang pertama ada dalam konteks krisis Yugoslavia, bukan? Jadi runtuhnya Yugoslavia, dan di sana, Kosovo dipandang sebagai satu contoh lagi dari gerakan pemisahan diri. Mirip dengan apa yang terjadi di katakanlah Kroasia atau Slovenia, atau bahkan mungkin sebagai tahap akhir dari perpecahan Yugoslavia. Dan saya akan kembali ke hal itu nanti. Di sisi lain, terutama tahun 99, tahun yang paling sering dikaitkan dengan Kosovo, isu ini sering dibahas melalui sesuatu yang disebut sui generis. Is through something called sui generis. Kosovo is usually presented as exceptional case. Kosovo biasanya dianggap sebagai kasus luar biasa yang benar-benar menentang kerangka politik, hukum, atau bahkan kognitif yang ada. Namun saya akan mengatakan bahwa masalah Kosovo, atau krisis atau konflik Kosovo, sebenarnya merupakan sengketa teritorial yang cukup khas antara dua kelompok nasional. Serbia di satu sisi, dan Albania di sisi lain. Masing-masing mengklaim hak atas wilayah ini dengan alasan yang berbeda. Sengketa ini dapat ditelusuri setidaknya sejak tahun 1915, ketika wilayah yang sekarang disebut Kosovo dimasukkan ke dalam negara Serbia. Saat itulah wilayah tersebut menjadi bagian dari proyek nasional Serbia. So it became part of the Serbian national project. And from there on,
on the side of. Dan sejak saat itu di pihak elit nasional Albania ada komitmen untuk memperbaiki apa yang mereka anggap sebagai ketidakadilan historis. Keberlanjutan konflik ini muncul kembali sepanjang abad ke-20 dalam berbagai bentuk, dan komitmen tersebut dijalankan dengan berbagai strategi. Saya mengatakan ini karena sebagai seseorang yang berasal dari wilayah tersebut, saya tahu betapa merugikannya mempelajari kawasan dan konflik di Kosovo dengan menyederhanakannya menjadi penjelasan sebab tunggal, atau ianya pada peristiwa atau individu tertentu. Jadi, ini berguna dengan memberikan sedikit konteks. It is because it's. I mean, as anything. Ya, karena seperti halnya apapun di Balkan, situasinya cukup rumit. Dan tergantung pada siapa yang diajak bicara, mereka akan berkata, oh, tidak, kamu menggambarkan saya dengan cara yang salah. Sebenarnya tidak ada cara untuk membicarakan Balkan tanpa membuat seseorang marah. Dan itu cukup menarik. Tapi bisakah Anda menjelaskan bagaimana situasinya sekarang? Jadi Kosovo secara de facto telah terpisah dari Serbia. Di Kosovo Utara masih ada populasi Serbia yang cukup besar. Di bagian lain Kosovo, mayoritas penduduknya adalah orang Albania. Orang Serbia di Kosovo masih ingin bergabung dengan Serbia. Tapi bisakah Anda memberi kami gambaran the Smanak Ema that's him? Can you give us a rundown of what it looks like today? Yes, I'm glad you mentioned both points. Ya, saya senang Anda menyebutkan kedua hal itu. Yang pertama adalah bahwa sulit untuk membicarakan hal ini, dan bagi saya bahkan lebih sulit daripada bagi Anda, karena saya berasal dari wilayah tersebut, dan wilayah itu dipenuhi dengan warisan konflik serta trauma. Ketertarikan saya didorong oleh kebutuhan untuk berkontribusi pada pemahaman yang lebih baik tentang hal itu, dan semoga untuk menjadikan wilayah tersebut tempat yang lebih baik. Nalazmal onjanet u katilsai duk mempelajari kini seler in Springburg, to inspirasi through mang integritos dan empathy. Yang stepor, asudet simstang niersektusten tun, ithinowers the gamber. Today's conversation certainly requires the same. Going back to your second point, Kembali ke poin kedua Anda. Saya akan mengatakan bahwa sulit untuk memahami posisi kita saat ini jika kita tidak menelusuri dan mengurai beberapa fase konflik Kosovo. Namun, Anda membuat poin menarik ketika mengatakan bahwa kita memiliki banyak negara yang saling bersaing, dan saya pikir penting untuk menekankan hal itu. Isu Kosovo telah dibingkai melalui gagasan hak asasi manusia, intervensi kemanusiaan, hak untuk menentukan nasib sendiri, serta berbagai kerangka normatif dan bahkan ideologis. Namun demikian, saya ingin menegaskan bahwa pada intinya ini adalah konflik yang berisi klaim-klaim yang saling bertentangan atas wilayah yang sama, klaim atas kedaulatan. over the same territory, that is claims to sovereignty. And if you think about the case of Kosovo, Dan jika Anda memikirkan kasus Kosovo dengan cara itu, Anda tentu dapat menemukan dinamika serupa di tempat lain di dunia, seperti konflik di Kashmir atau konflik Israel-Palestina. Uni Eropa dan Eropa secara umum penuh dengan gerakan separatis. Saya mengatakan ini karena kecenderungan yang saya sebutkan di awal, yang bisa kita bahas lebih lanjut nanti, untuk memandang Kosovo sebagai ruang yang terisolasi, sebagai konflik yang luar biasa, yang entah bagaimana menentang semua yang kita ketahui tentang konflik, dan karena itu harus dipelajari dengan cara yang berbeda. Dan kebijakan yang diterapkan pun, entah bagaimana harus berbeda dari kebijakan biasa yang menjadi bagian dari agenda pembangunan perdamaian dan pembentukan negara. Part of peace building and state building agendas. Yeah, and it's quite interesting, but a lot. Ya, dan kamu tahu, ini cukup menarik, tapi banyak orang kesulitan menerima gagasan bahwa dua hal bisa benar pada saat yang sama. Di satu sisi, jelas Kosovo adalah Kosovo, dan sejarah Kosovo adalah milik Kosovo dan Serbia. Kasusnya ya seperti itu. Di sisi lain, beberapa dinamika sedang terulang, bukan? Kita melihat hal itu di kasus lain. Kita melihat bagaimana orang Basque di Spanyol dan Catalonia di Spanyol memiliki gerakan kemerdekaan. Kita juga melihat bagaimana Korsika memiliki gerakan kemerdekaan. Jelas, mereka berbeda. Mereka berkembang dengan cara yang berbeda. Tapi kita bisa melihat bagaimana perkembangan politik bisa sangat mirip, yang, omong-omong,
merupakan salah satu alasan mengapa Spanyol tidak mengakui kemerdekaan Kosovo. Sejauh yang saya tahu, mereka masih belum mengakuinya, karena Spanyol sangat sadar bahwa jika mereka melakukannya, Macri stealth memberitahu Time Bib Sumen become separatist di negara sendiri untuk memisahkan diri. Arguments to our separatists to go away. On the other hand, we have the European Union that when it comes to Kosovo says Di sisi lain, kita memiliki Uni Eropa yang ketika berbicara tentang Kosovo dengan sangat jelas mengatakan bahwa itu adalah negara sendiri dan kita perlu mendukung mereka. Begitu juga dengan NATO. Namun ketika berbicara tentang wilayah Donbas, selama 8 tahun mereka sangat tegas mengatakan bahwa kedaulatan negara harus diutamakan dibandingkan klaim kemerdekaan. Jadi, kita memiliki banyak masalah yang perlu dibahas lebih dalam. Satu hal lagi, maaf karena berbicara begitu lama. Saya juga berbicara dengan sarjana asal Bosnia, Zlatko Hadžidedić, dan ia menyampaikan poin yang sangat penting. Perbedaan etnis ini, Serbia, Albania, Bosnia, Kroasia, menurutnya adalah penemuan yang relatif baru, sekitar 150 tahun terakhir. Menurut Anda, apa dampak bukan dari nasionalisme, tapi dari persepsi tentang keterikatan etnis? The perception of ethnic belonging. Well, I would say that this has been Saya akan mengatakan bahwa ini adalah sebuah pertarungan antara dua gagasan nasional. Sekarang, peran etnisitas hanya sebagai kategori etnisitas adalah hal yang agak rumit, dan saya lebih memilih untuk tidak membahasnya. Namun, gagasan tentang negara bangsa dan kesadaran nasional sangatlah menjadi bagian dari kisah di Kosovo, dan hal itu sudah berlangsung sejak pertengahan abad ke-19, ketika negara bangsa mulai muncul di kawasan Balkan. Dinamika berbeda proyeknya saling bertabrakan di sekitar di seluruh tahap ranked. Dalam khusus ini, kita melihat usai Kosovo secara dua kelompok nasional. the territory of Kosovo contested between two national groups. What I would like to stress now is how this dynamic has Yang ingin saya tekankan sekarang adalah bagaimana dinamika ini berkembang sepanjang abad ke-20. Dalam bentuk apa, dalam kerangka normatif seperti apa, dan apa saja beberapa solusi yang muncul untuk konflik yang mendasar ini. Sejak sekitar tahun 1919, seperti yang telah saya sebutkan, ada komitmen di antara orang Albania Kosovo untuk mengubah situasi di lapangan yang tidak mereka terima. Penggabungan Kosovo ke dalam negara Serbia, dan kemudian Yugoslavia dimenbanbiskan mulai seterbaik bagi UMAP. Laju 20, dengan segala perubahannya, yang menciptakan berbagai peluang dan tasan berkait rentelani, sing terbank senis hap kuateri baik di both for. in various forms again. And one important Satu konteks penting, mungkin yang paling penting jika kita kembali ke cerita dari awal adalah negara Yugoslavia dan khususnya krisis Yugoslavia. Saya ingin mengidentifikasi beberapa fase yang mungkin membantu para penonton Anda berpikir dalam kerangka waktu, setidaknya menurut garis waktu saya. Jadi kita memiliki komitmen ini, pertarungan antara dua kelompok. Namun, berbicara dalam konteks masa kini, karena kita mungkin tidak punya waktu untuk menelusuri seluruh sejarah, jika memikirkan negara Yugoslavia, dan yang saya maksud adalah Yugoslavia sosialis pasca Perang Dunia Kedua, kita ke penggabungan Kosovo ke negara tersebut. Lalu ada beberapa fase di mana masalah ini muncul kembali. Untuk kepentingan pembicaraan hari ini, saya akan berfokus pada dekade 1980-an, sebuah dekade yang sangat berpengaruh bagi nasib seluruh negara dan perpecahannya kelak, tetapi terutama bagi persoalan Kosovo. Lalu dekade 90-an, yang berakhir dengan pengeboman Kosovo pada tahun 1999. Peristiwa itu menandai berakhirnya fase tersebut, tetapi juga menjadi awal dari fase baru permasalahan ini, yang setelah intervensi militer berakhir pada tahun 1999, mencakup pula pemerintahan internasional atas Kosovo. Hal itu melibatkan misi perdamaian dan pembangunan negara yang sangat luas dan menyeluruh sejak saat itu. Jadi ada 3 dekade yang perlu dilihat dan dipahami untuk mengerti dinamika dari apa yang kita sebut sebagai masalah Kosovo. Regarding this thing we call Kosovo problem. Yep. And you
Ya, dan sebelum kita mulai merekam, kamu bilang bahwa sangat penting untuk memahami sejauh mana campur tangan asing memengaruhi konflik ini. Bagaimana dampaknya terhadap konflik tersebut. Dan kamu tahu, pengeboman tahun 1999 di Serbia terjadi karena Kosovo, tentu saja kan? Tapi mungkin kamu bisa menjelaskannya sebentar lagi. Hanya saja, tahun 1980-an adalah periode yang sangat menarik. Itu juga masa ketika Tito meninggal. Dan Tito adalah sosok yang sangat menarik, terutama bagi saya yang mempelajari netralitas dan gerakan non-blok, karena dia adalah tokoh yang sangat populer. Maksud saya, pemakamannya. Saya rasa itu adalah pemakaman pemimpin negara terbesar dengan kepala negara dari timur dan barat yang hadir. Jadi, bisakah kamu ceritakan lebih banyak tentang tahun 1950-an? So, can you maybe tell us more about the 80s? Absolutely. I will just go back to the point you made. Tentu saja. Saya akan kembali ke poin yang Anda buat di awal, yaitu peran intervensi asing. Jadi jika kita sepakat bahwa telah terjadi kesinambungan dari persaingan antara dua kelompok atas wilayah yang sama, maka kita tentu harus memasukkan ke dalam dinamika itu kesinambungan intervensi asing di wilayah Balkan. Karena ketika saya menyebutkan bahwa ada berbagai proyek nasional yang saling bertabrakan, yang pada akhirnya menyebabkan konflik tertentu di Balkan, Ikermat tidak use konflik atas wilayah di Balkan jarang sekali terjadi tanpa intervensi asing. Rarely happen without foreign interventionism. And if we can find dan jika kita dapat menemukan satu elemen yang menghubungkan krisis Kosovo awal, atau bahkan aspek historisnya dengan yang terjadi saat ini, elemen itu adalah intervensi asing. Dan intervensi asing tersebut telah mengubah kerangka normatif atau bahkan ideologis yang digunakan untuk membenarkannya. Namun, intervensi itu sebenarnya tidak pernah benar-benar hilang dari gambaran, kecuali mungkin. Bukan mungkin kecuali selama masa negara Yugoslavia, yang melalui posisinya yang netral berhasil mencegah tidak bentuk intervensi politik yang terlalu mencampuri. Jadi dalam arti tertentu, selama Yugoslavia tetap stabil, isu Kosovo tetap terkendali, dan dalam batas tertentu, diredam atau dipelihara di dalam negara itu sendiri. Ketika negara itu memasuki krisis ekonomi besar, yang kemudian berkembang menjadi krisis konstitusional, yang akhirnya berubah menjadi konflik politik penuh, isu Kosovo muncul kembali. Pertama dalam bentuk tuntutan untuk menentukan nasib sendiri yang mengambil berbagai bentuk, dan kemudian pada tahun 1990-an melalui permintaan langsung untuk memisahkan diri. Jadi dalam arti tertentu, krisis Yugoslavia menciptakan peluang politik bagi konflik yang telah berlangsung lama dan kompleks itu untuk muncul kembali dan mengambil bentuk baru, yang pada tahun 1990-an masih dibingkai dalam bahasa reformasi konstitusional, perwakilan, dan hak untuk menentukan nasib sendiri, atau lebih spesifik lagi, permintaan untuk mengubah Kosovo dari sebuah provinsi menjadi Republik ke-7 Yugoslavia. Bisakah saya menjenis itu? Republik-republik, provinsi, dan status otonominya? Ya, mungkin kita melewatkan beberapa langkah bagi mereka yang tidak akrab dengan konteks keseluruhan negara Yugoslavia. Jadi, setelah negara itu terbentuk, ada 6 republik, bukan? Salah satunya adalah Serbia. Namun di dalam Serbia, kepemimpinan komunis memutuskan untuk membentuk 2 provinsi, satu di utara dan satu di selatan. Dan awalnya memberi mereka status sebagai wilayah, yang kita sebut sebagai oblast. Bagi mereka yang mengikuti konflik Ukraina, interstate was nothing. En met de Tsjechische staatsoplast oblast het thickening gaan we dat is de starke ortoren hound in de maand of vloed. Er status itu rekening meer satori dengan republik. Meskipun gemen mensen dat status sebagai provinsi. So it was still officially a province. But by 1974, a famous constitution of yang pada tahun 1974, di bawah konstitusi Yugoslavia yang terkenal, Kosovo, seperti halnya Vojvodina, telah memperoleh status yang hampir setara dengan republik. Saya ingin membuat sedikit penjelasan bagi mereka yang belum akrab dengan Kosovo, Federasi Yugoslavia, dan kompleksitasnya, terutama kecenderungannya untuk mendesentralisasi proses pengambilan keputusan.
Kosovo adalah sebuah provinsi di dalam Serbia yang sendiri merupakan sebuah republik atau satuan federal di dalam Yugoslavia. Namun, perbedaan penting antara misalnya Kroasia dan Kosovo adalah bahwa Kosovo, seperti telah disebutkan, tidak memiliki status republik secara resmi. Hal itu berarti Kosovo tidak memiliki hak konstitusional untuk menentukan nasib sendiri secara nasional. Hak yang dimiliki oleh bangsa-bangsa lain, mereka yang berada di republik, dalam kerangka konstitusional. Not republics, enjoyed within the constitutional framework. And second, Kosovo Albanians were... Dan yang kedua, ada pendapat bahwa orang Albania di Kosovo menikmati posisi sebagai minoritas nasional, bukan posisi atau status sebagai bangsa konstituen di Yugoslavia, seperti halnya Kroasia, Serbia, dan Slovenia. Jadi ada perbedaan antara provinsi dan republik. Namun seperti yang telah disebutkan, bahkan mungkin di saluran ini sebelumnya, pada tahun 1974, Kosovo telah memperoleh hak-hak yang serupa atau hampir setara dengan status republik. Kosovo menikmati tingkat otonomi yang tinggi, termasuk kursi di presidensi federal, dan secara teknis, kemungkinan untuk memveto keputusan dengan kekuatan yang setara dengan Serbia, yang merupakan sebuah republik. Kecuali bahwa Kosovo tidak memiliki hak untuk except that it did not have right to secede. Right. Benar. Jadi, wilayah itu merupakan bagian yang terintegrasi dari Serbia, tetapi memiliki hak-hak istimewa di dalam Serbia, hampir seperti sebuah republik, meskipun Serbia sendiri hanyalah salah satu dari 6 republik di Yugoslavia. Maksud saya, itulah kerumitan dari kerangka politiknya. Namun, kerangka itu relatif berhasil, terutama seperti yang Anda sebutkan, dalam mencegah intervensi. Dan Balkan telah lama menjadi tempat percampuran berbagai bangsa. Anda tahu, Austro-Hungaria pernah melakukan intervensi, dan dari selatan, Turki juga telah lama ikut campur. Jadi intervensi di wilayah Balkan dan di sekitar Kosovo, yang juga merupakan tempat percampuran, bukanlah hal baru sama sekali. Is nothing new at all. Now, one of the things was that salah satu hal yang berhasil dilakukan Tito adalah benar-benar meredam ketegangan itu. Dan berkat seorang mantan Menteri Luar Negeri Malta, saya tahu bahwa alasan gerakan non-blok tidak pernah memiliki sekretariat pusat adalah karena Tito menolak. Ia berkata, jika kita melakukannya, Soviet akan menyusup dan mengambil alih. Jadi Tito sangat menyadari, bukan hanya intervensi dari Barat dan Timur, tetapi intervensi dari kedua belah pihak. Sekarang, setelah Tito meninggal dan krisis-krisis di akhir tahun 1990-an muncul, yang oleh banyak orang dianggap sangat berbeda dari krisis di Uni Soviet, bagaimana hal itu kemudian kembali memicu intervensi dari luar, atau dari pihak mana saja wilayah tersebut diintervensi? Ya, saya akan mengatakan dari berbagai pihak, tetapi terutama dari Barat. Sekarang untuk memahami mengapa Barat bahkan ikut campur, kita harus menelusuri sedikit tentang dekade 1980-an. Dan saya tahu hal ini sudah sering dibahas, jadi saya tidak ingin mengulanginya terlalu banyak. Merupakan dekade krisis ekonomi besar bagi Yugoslavia. Negara itu kemudian harus melakukan reformasi konstitusi untuk memenuhi beberapa permintaan dari lembaga-lembaga ekonomi internasional, terutama IMF. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana hal ini berdampak langsung pada Kosovo. Nah, dampaknya terasa karena kepemimpinan Serbia mulai mempertimbangkan reformasi konstitusi di dalam republik itu sendiri, dan salah satu opsinya tentu saja adalah melakukan sentralisasi kembali, setidaknya sampai batas tertentu. Hal lain yang terjadi adalah bahwa Yugoslavia menghadapi krisis ekonomi besar yang dirasakan oleh setiap republik. Namun Kosovo, sebagai bagian yang paling tidak berkembang di Yugoslavia, hal yang sangat penting untuk ditekankan, merasakan dampaknya paling berat. Mengapa? Sebab sebagian besar pembangunan Kosovo setelah Perang Dunia Kedua dibiayai melalui dana investasi federal yang dibentuk oleh otoritas Yugoslavia untuk mengurangi ketimpangan regional yang terkenal dan sangat dirasakan oleh semua orang di Yugoslavia. Dan Kosovo, perlu dicatat, merupakan penerima terbesar dari investasi dana tersebut. Dari masyarakat agraris yang cukup terbelakang, Kosovo berubah menjadi wilayah yang sangat terindustrialisasi.
Namun demikian, wilayah ini tetap menjadi bagian yang paling tidak berkembang di Yugoslavia. Nevertheless, it still remained the least developed part of Yugoslavia. For instance, Kosovo's GDP was Sebagai contoh, PDB Kosovo terus berada di sekitar 30% dari rata-rata nasional dan sekitar 1/8 dari PDB Slovenia. Ketika dua tekanan ini digabungkan, yang satu berpotensi melemahkan otonomi Kosovo dan yang lain menimbulkan keluhan sosial ekonomi nyata pada tahun 1980-an, maka terciptalah lahan subur bagi munculnya kembali aspirasi lama tersebut. Jadi, krisis sosial ekonomi yang sebenarnya justru memperkuat tuntutan nasionalis ini, atau setidaknya keluhan-keluhan itu disampaikan melalui bahasa nasionalisme. Dan pada tahun 1991, terjadi demonstrasi besar pertama dipimpin oleh para mahasiswa yang kemudian berubah menjadi tuntutan agar Kosovo menjadi sebuah republik, tepat 1 setelah kematian Tito. Which happened exactly 1 year after Tito's death. So for the Yugoslav leadership, this event that was Bagi kepemimpinan Yugoslavia, peristiwa ini yang terjadi pada awal dekade yang begitu menyakitkan dan disertai slogan-slogan nasionalis, dipandang sebagai sebuah kegagalan, sebuah guncangan besar. Hal itu dianggap sebagai kegiatan nasionalis dan anti-revolusioner di Kosovo, sesuatu yang sudah pernah dihadapi Yugoslavia sebelumnya. Menjelang akhir tahun 1990-an, demonstrasi-demonstrasi ini mulai berkembang, dan Vavi Speppers to Nauwens Snimpel Ding Persaba, Nastia Wulitimbul Tembratisme. Erhaka Serts Memelsmenambuan, yang lihat semis orang disebut masa separatisme, sedemikian dalam kasus Yugoslavia. as the age of secessionism, at least it can be said for Yugoslavia. Yeah, I mean, the 90s is the decade when Yugoslavia. Ya, maksud saya, tahun 90-an adalah dekade ketika Yugoslavia benar-benar terpecah, bukan? Lalu kita memiliki beberapa negara pecahan Yugoslavia. Pada akhirnya, hanya Serbia dan Montenegro yang tersisa dalam kerangka Yugoslavia terakhir. Kemudian kita sampai pada tahun 1999, bukan? Lalu terjadilah konflik bersenjata di Kosovo, dengan sisa tentara Yugoslavia berdiri dalam Kosovo melawan kelompok bersenjata, UTK, bukan? Setelah itu muncul intervensi, lalu pengeboman. Bisakah Anda menjelaskan peran NATO? Karena dalam diskusi lain, hal itu disebut sebagai momen ketika NATO seolah memutuskan keluar dari wilayahnya atau keluar dari bisnisnya. When NATO kind of decided, out of area or out of business, and they decided to go out of area, and they decided. Dan mereka memutuskan untuk keluar dari wilayahnya, untuk campur tangan dalam konflik ini. Mereka melakukannya dengan sesuatu yang bahkan pernah ditayangkan di televisi Jerman dengan judul It Started with a Lie. Kebohongan bahwa telah terjadi eksekusi massal di Pristina, ibu kota Kosovo, dan bahwa tentara Serbia sedang melakukan Srebrenica kedua. Ceritanya adalah bahwa Barat harus turun tangan atas dasar kemanusiaan untuk menyemati orang Albania dari apa yang ditemamsa to a gas steps for finding on thank you. Sarkazinemin tesi emo. Extinction campaigns of the Serbs. Can you speak to that? Yes, however, I do have to make a quick intro. Ya, namun, saya perlu memberikan pengantar singkat tentang tahun 1999, karena hal itu penting untuk memahami bagaimana kita akhirnya melihat solusi militer sebagai satu-satunya jalan keluar untuk krisis tersebut, yang memang nyata. Jadi pada awal tahun 1990-an, ada ketidakpuasan di kalangan orang Albania Kosovo terhadap pengurangan otonomi mereka. Sebagai pengingat, pada tahun 1989 otonomi Kosovo dikurangi. Saya sisa kembali dan menjelaskan bagaimana hal itu terjadi, antara lain karena melemisar tahun 1990 Kosovo. Namun, karena Anda mengatakan tentang intervensi militer NATO, saya akan melanjutkan dan mengatakan bahwa tanggapan awal di kalangan Albania Kosovo adalah memboikot negara Serbia. Was boycotting the Serbian state. For them, the reduction of the Kosovo's autonomy. Bagi mereka, pengurangan otonomi Kosovo, dan saya ingin menekankan kata pengurangan, karena itu bukan pencabutan. Saya juga bisa menjelaskan hal itu lebih lanjut. Dianggap sebagai ancaman terhadap keamanan. Pada awalnya, dan ini sangat penting, orang-orang Albania di Kosovo berorganisasi secara politik di sekitar sosok Ibrahim Rugova, yang merupakan seorang penulis, tokoh yang dihormati, dan seseorang yang menempuh jalan perlawanan tanpa kekerasan atau pasif. Sangat menentang perjuangan bersenjata atau konflik bersenjata.
Hal ini dilakukan baik karena alasan ideologis atau normatif, maupun alasan strategis. Karena Kosovo sama sekali belum berada dalam posisi untuk benar-benar melawan pasukan Yugoslavia. Sejak awal tahun 1990-an hingga menjelang konferensi Dayton, kepemimpinan Rugova berhasil menghimpun dukungan besar dari masyarakat Albania di Kosovo. Jadi pada tahun 1999, gerakan ini berubah menjadi gerakan nasional yang sesungguhnya, kini dengan tujuan politik yang jelas, pemisahan Kosovo dari apapun yang tersisa, baik itu Serbia maupun Yugoslavia. Lalu, meskipun Rugova memang mendapat banyak dukungan dan terlibat dalam berbagai bentuk kreatif untuk memboikot negara Serbia, termasuk membentuk lembaga-lembaga negara paralel yang persis seperti yang kita lihat sekarang di utara Kosovo. Kekecewaan di kalangan orang Albania Kosovo terhadap pencapaiannya, dan terutama karena mereka tersisih dalam konteks konferensi Dayton, di mana Kosovo tidak disebutkan sebagai bagian dari solusi akhir untuk krisis Yugoslavia, sepenuhnya mengubah sentimen politik di kalangan orang Albania Kosovo. NCS mesta mernait to matri maz death pumba kres to bagi dan uni benar bersiling intervention international mermain. To some kind of international intervention. Izbistri sese, and Benes, the step forward, and they can get regional when it penainis, alia jumbaitin. Yes, and the goal was precisely the opposite, to Ya, attract international. dan tujuannya justru sebaliknya untuk menarik internasional dan idealnya mendapatkan semacam intervensi, bukan? Jadi dalam hal ini Rugova tidak memenuhi janji tersebut, dan hal inilah yang menjadi panggung bagi munculnya apa yang kemudian dikenal sebagai UTK, atau seperti yang kamu katakan, Tentara Pembebasan Kosovo, sebuah organisasi paramiliter yang meninggalkan perlawanan pasif dan memutuskan untuk melakukan perjuangan bersenjata melawan otoritas Yugoslavia dan Serbia. Tujuan mereka sama, tetapi mereka tidak percaya bahwa perlawanan tanpa kekerasan akan menghilang. Violent resistance would lead anywhere. Rather, they decided to pursue armed attacks. Sebaliknya, mereka memutuskan untuk melakukan serangan bersenjata. Seiring waktu, mereka berkembang menjadi pemberontakan yang sesungguhnya dengan tujuan memancing kekerasan dari otoritas Yugoslavia. Idealnya untuk memicu semacam pembalasan besar-besaran dengan banyak korban sipil dan pengungsian penduduk, semuanya demi menarik intervensi internasional. Secara strategis, hal ini masuk akal, karena tanpa itu peluang bagi KLA, terutama pada pertengahan tahun 90-an, terus gememling militer apapun berotor Yugoslavia. Dan ini yang membuat Yugoslavia seriously indad. So the understanding was quite simple. Jadi pemahamannya cukup sederhana. Kami terlalu lemah untuk memisahkan diri secara militer dari Serbia sendirian. Namun, jika kami berhasil melibatkan pihak Eropa, jika kami berhasil membawa seseorang as luami, maka kami mungkin bisa menang. Dan itu berhasil. And that worked. Yes, from the perspective of Ya, dari sudut pandang bagaimana intervensi mulai terlibat, inilah cara untuk memikirkannya. Tentu saja saya tidak bermaksud menyangkal keluhan nyata yang ada di pihak rakyat Albania. Sekarang, pertanyaannya di sini lebih tentang bagaimana keluhan-keluhan itu disampaikan. Seperti yang telah kita sebutkan, pada paruh pertama tahun 90-an, ada satu pendekatan dan satu strategi. Pada paruh kedua, kita melihat adanya eskalasi. Dan kemudian pada tahun 98, apa yang sebelumnya merupakan pertempuran berskala relatif kecil antara otoritas Yugoslavia dan KLA, berkembang jadi bentrokan besar. Sebuah kampanye pemberontakan yang khas, dengan jumlah korban sipil yang lebih besar, dan perpindahan penduduk. civilian displacement, population displacement, and in the 1998, Dan pada tahun 1998, tujuan itu akhirnya tercapai. Karena saat itulah masalah Kosovo menjadi isu internasional, yaitu ketika para aktor internasional mulai terlibat lebih aktif, baik Perserikatan Bangsa-Bangsa maupun yang paling penting, NATO dan para pemimpinnya. Berbeda dengan beberapa kasus lain dalam perpecahan Yugoslavia, saya pikir dalam kasus Kosovo, peran NATO benar-benar sangat penting.
Bisakah Anda menjelaskan itu? Apa sebenarnya yang dilakukan NATO? Karena intervensi pengeboman Serbia pada tahun 1999 tidak terjadi begitu saja. Ada proses menuju ke sana. Bisakah Anda menjelaskan kepada kami bagaimana proses itu berlangsung? Yes. 1998. Ya, pada tahun 1998, kami mengalami bentrokan. Pertama antara Satuan Polisi Yugoslavia dan kemudian dengan tentara. Menjelang musim panas tahun 1998, situasinya benar-benar menjadi penuh kekerasan. Ada sekitar 2.000 korban di kedua belah pihak dan sekitar 100 hingga 200.000 orang yang mengungsi di dalam atau meninggalkan Kosovo. Hal ini dipandang oleh PBB sebagai potensi ancaman ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional. Jadi, PBB mulai mengeluarkan resolusi, terutama saat hal yang mendengar dua pihak menyepakati tingkatan senjata. Termas resolusi Graming Septuar. Reach out some form of or engage in some form of Ya. political dialogue and allowing Untuk menjalin atau terlibat dalam suatu bentuk dialog politik dan memberikan akses kepada organisasi kemanusiaan. Jadi kedua belah pihak dikutuk kegiatan teroris KLA dan penggunaan kekuatan berlebihan oleh tentara Serbia. Keduanya diundang untuk bekerja menuju penyelesaian damai agar semua orang dapat kembali ke kehidupan normal mereka. Namun demikian, bersamaan dengan persiapan dan keterlibatan PBB di Kosovo, NATO memulai keterlibatan paralelnya sendiri, terutama pada musim gugur tahun 1998. NATO mulai bersuara tentang kemungkinan intervensi militer dengan mengeluarkan apa yang disebut perintah aktivasi, yang berarti akan membombardir Yugoslavia atau Serbia jika resolusi PBB tidak dihormati. Dan dalam beberapa hal, memang ada rujukan kepada PBB, tetapi seperti yang akan kita bahas nanti, PBB pada dasarnya tersingkir karena intervensi tahun 1999 dilakukan, seperti yang Anda sebutkan, dan bersesas seperti Bimin Shimbi. Dan menurut tidak presiden and American significant. Bisa disatukan begitu. a big, interesting precedent, if you want. Ya, tapi NATO terus mengatakan, tidak. Dan kami bertindak berdasar resolusi Dewan Keamanan. Kami hanya melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Dewan Keamanan. Bisa kamu jelaskan logika di balik itu? I think that logic was simply using the UN framework. Saya pikir logika itu sebenarnya hanya tentang menggunakan kerangka PBB untuk membenarkan keputusan yang sudah cukup tegas untuk melakukan intervensi militer di Kosovo karena beberapa alasan. Saya akan memberi satu contoh di mana kita bisa membandingkan keputusan NATO untuk bertindak sendiri namun tetap terlibat dalam bentuk multilateralisme tertentu. Ini adalah upaya untuk mencari alternatif dari solusi militer. Jadi, pada musim gugur tahun 1998, tahun di mana memang ada beberapa korban, tetapi belum cukup banyak untuk mengancam perdamaian dan keamanan internasional. Terjadi terobosan pertama dalam hal pembicaraan antara kedua pihak, yang dipimpin oleh utusan khusus S. Richard Holbrooke, sosok besar di kawasan Balkan. The US Special Envoy Richard Holbrooke, a big name in the Balkans. And he managed to broker a deal with. Ia berhasil menengahi kesepakatan dengan Slobodan Milošević, kesepakatan Milošević-Holbrooke yang terkenal, yang memungkinkan resolusi yang telah sering disebutkan sebelumnya untuk benar-benar dilaksanakan. Kesepakatan itu juga memungkinkan pembentukan semacam misi internasional di Kosovo untuk pertama kalinya pada musim gugur tahun 1998. Misi tersebut dibentuk di bawah naungan OSCE. Namun demikian, sepanjang masa keberadaan misi itu, menurut pandangan saya ditandai oleh kurangnya komitmen politik sepenuhnya terhadap pekerjaannya di Kosovo. Karena misi tersebut kekurangan dana, staf, serta dukungan nyata atau kontribusi dari negara-negara yang seharusnya mendukung upayanya di lapangan. Contribute to this mission's work on the ground. Just to give you an example, 3 years after its establishment. Sebagai contoh, 3 tahun setelah didirikan, misi tersebut bahkan belum memiliki setengah dari jumlah verifikator internasional yang dibutuhkan, yang seharusnya memantau apakah perjanjian gencatan senjata itu akan dilaksanakan. Jika membaca dokumen dari masa itu, terutama yang kini semakin mudah diakses, dapat dikatakan bahwa tidak ada minat politik yang nyata untuk mendukung OSCE. OSCE dipandang sebagai semacam pertunjukan multilateralisme,
di mana Rusia dan Amerika Serikat memiliki posisi yang relatif setara. Namun, dukungan politik yang sebenarnya dari Amerika Serikat justru ditujukan kepada NATO dan peran sentral NATO dalam kasus Kosovo, menurut pandangan saya, tidak dapat dinegosiasikan. Tidak bisa dinegosiasikan dalam arti seperti apa? Maksudmu mereka sudah punya hasil politik yang mereka inginkan dan tidak mau bergeser dari itu? Atau bagaimana maksudmu? Saya akan mengatakan bahwa mereka membuat beberapa komitmen yang dapat dipercaya pada awal krisis. Dan di pihak NATO, serta para pembuat kebijakan AS, ada pemahaman bahwa mereka telah gagal atau tidak ikut campur dalam kasus seperti Rwanda, atau bahwa mereka bertindak terlalu lambat di Bosnia. Kegagalan-kegagalan ini, menurut mereka, kini harus dimanfaatkan dengan cara yang memungkinkan intervensi militer yang cepat dan tegas. Dan hazard konflik tersebut dibingki dengan asasi manusia. Mak menjadi sesuatu yang dinegosiasikan oleh melakukan intervensi kia mencegah teguhan sebagai bencana kemanusiaan. Ya, meskipun yang kemudian terungkap, tentu saja adalah bahwa klaim tentang ladang pembantaian di Pristina dan eksekusi massal di stadion sepak bola itu sepenuhnya dibuat-buat. Hal itu tidak pernah terjadi. Jadi, apa sebenarnya klaim utama bahwa Milosevic tidak akan mundur, yang pada akhirnya menyebabkan keputusan untuk mulai menerbangkan pesawat di atas Serbia? Jadi di antara upaya untuk menyelesaikan krisis secara diplomatis melalui perjanjian Milosevic-Holbrooke, ada lagi upaya lain yang disebut perundingan di Rambouillet, dekat Paris, untuk mencoba menyelesaikan masalah itu secara diplomatik. Dan pada akhirnya pembenaran ditemukan atas dasar kemanusiaan. Seperti yang Anda sebutin, ada pemahaman bahwa Amerika Serikat dan otoritas sipil mengklaim Serbia sedang melakukan kampanye pembersihan etnis yang terorganisir dan bahkan genosida. Saya pikir film yang Anda sebutkan, film Jerman itu, menggunakan istilah genosida. Jadi NATO harus turun tangan untuk menghentikan bencana ini. Benar, tapi persoalannya tentu saja mengapa? Apa yang terjadi kemudian? Apakah bencana itu benar-benar berhasil dicegah? Dan tentu saja pertanyaan seriusnya adalah apakah situasi di lapangan sepanjang tahun 1998 yang merupakan tahun sangat penting karena ada upaya untuk menyelesaikan masalah ini secara diplomatik benar-benar separah yang diklaim. Saya tidak ingin menyangkal bahwa memang ada krisis nyata. Pertanyaannya adalah, apakah krisis ini benar-benar merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan internasional, terutama jika dibandingkan dengan kasus pelanggaran hak asasi manusia di tempat lain? Dan meskipun begitu, mengapa tidak ada alternatif selain solusi militer? Mengapa intervensi militer dianggap begitu penting? Dan mengapa dilakukan dengan cara seperti itu? Sejujurnya, saya hanya bisa menjawab pertanyaan mengapa dengan menilai hasil dari intervensi tersebut. Saya hampir saja mengatakan hal itu, karena salah satu hasilnya adalah pangkalan militer terbesar NATO di Eropa Selatan, yang sekarang berada di Kosovo. Apakah menurut Anda itu memang ada dalam pertimbangan mereka, atau Anda memikirkan hasil lain? Nah, ada banyak alasan mengapa komitmen ini harus dipenuhi. Saya pikir, tentu saja, mendapatkan lebih banyak pengaruh lebih baik daripada tidak mendapatkannya sama sekali. Di sisi lain, hasil utamanya, kalau boleh dibilang, adalah perubahan batas negara berdaulat secara kekerasan yang menciptakan presiden hukum penting bagi kasus-kasus yang sedang kita pelajari saat ini. Bukan begitu? Ya, Ukraina. Tepat sekali. Dan omong-omong, dalam konteks negara Yugoslavia, Serbia adalah satu-satunya republik yang perbatasannya diubah tanpa persetujuannya. Dan untuk mengingatkan mereka yang masih berpikir bahwa Kosovo sama dengan Kroasia, dalam kasus Kosovo,
kita melihat pemberian hak untuk menentukan nasib sendiri secara nasional kepada suatu minoritas, yang justru merupakan hal yang dikatakan oleh Komisi Badinter, tidak akan mereka lakukan dalam kasus misalnya orang Serbia di Kroasia. Jadi keputusan Komisi Badinter pada awal krisis Yugoslavia, Komisi Arbitrase yang menetapkan prinsip-prinsip tertentu tentang bagaimana pembubaran Yugoslavia akan berlangsung, yang dibentuk oleh Komunitas Eropa, saya rasa Anda sudah membahas ini sebelumnya, adalah bahwa hanya republik, artinya mayoritas, yang akan mendapatkan semacam hak untuk menentukan nasib sendiri. Ketika hal yang sama dipertimbangkan untuk katakanlah orang Serbia di Kroasia, yang merupakan bagian cukup besar dari populasi, permintaan itu ditolak dengan alasan yang sudah saya sebutkan, bahwa kelompok minoritas tidak diberi hak untuk menentukan nasib sendiri. Namun, hal itulah yang justru terjadi dalam kasus Kosovo. Dan tentu saja, pengaruh NATO di kawasan tersebut jelas menjadi bagian dari hasil yang bisa kita bicarakan hari ini. Sekarang, apa sebenarnya yang diwakili Kosovo saat ini dalam hal status kenegaraan, posisi politik, ekonomi, dan multietnisnya adalah sesuatu yang masih bisa terus kita bahas. Yang kita tahu adalah bahwa intervensi NATO dibenarkan atas dasar kepedulian kemanusiaan, yang mungkin sampai batas tertentu memang nyata. Namun saya tidak bisa mengatakan demikian dengan pasti. Saya tidak tahu. Setelah pengambil alihan Kosovo oleh PBB dan NATO pada tahun 1999, yang kita miliki adalah bahwa ketika intervensi militer berakhir dan perjanjian ditandatangani antara berbagai pihak, PBB mengambil alih tanggung jawab untuk memerintah Kosovo tanpa batas waktu. Kemudian terjadi lagi gelombang kekerasan etnis, kali ini terhadap orang Serbia. Sejak Juni 1999, ketika pengeboman berakhir, sekitar 230.000 hingga 200.000 orang Serbia meninggalkan Kosovo untuk selamanya. Sebagian besar secara permanen. Beberapa tetap tinggal di bagian utara Kosovo, yang selama hampir 2 dekade berfungsi sebagai wilayah yang agak otonom, berada bisa dikatakan di antara Serbia Tengah dan wilayah lain di Kosovo. Salah satu teman terbaik saya di Swiss adalah salah satu dari 290.000 orang yang pergi dan tidak pernah kembali. Dan dia berkata, lihat, ini adalah masa yang mengerikan. Orang-orang Serbia di Kosovo Utara, pada akhirnya, menurut katanya, mereka memahami mengapa orang Albania ingin memisahkan diri. Tapi baiklah, jika itu hasilnya, maka baiklah. Namun, dalam hal itu, biarkan kami di Kosovo Utara, orang-orang Serbia memisahkan diri dan bergabung kembali dengan Serbia. Mengapa hal itu tidak diperbolehkan jika yang pertama diperbolehkan? Dan disitulah dia mengatakan bahwa ini adalah kemunafikan besar dari pihak NATO dan Uni Eropa, bahwa mereka tidak mendukung hak orang Serbia di utara untuk memisahkan diri dari Kosovo saat ini. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Apa alasan mengapa mereka tidak bisa memisahkan diri? Saya akan mengatakan bahwa tidak ada alasan yang benar-benar kuat. Ini hanyalah menurut saya penerapan politik dari prinsip yang diadopsi pada awal tahun 1990-an. Dan saya pikir hal ini sesuai dengan pola yang lebih luas yang telah kita lihat di republik-republik lain bekas Yugoslavia. Dalam kasus Bosnia, terjadi pemisahan diri Bosnia dan kemudian muncul klaim tandingan untuk pemisahan diri oleh Republika Srpska. Di Kroasia, terjadi pemisahan diri Kroasia dan kemudian klaim tandingan untuk pemisahan diri oleh Republika Srpska Krajina. Saya biasanya menyebut hal itu sebagai pembangunan negara yang bersaing. Dan itulah yang terjadi di Kosovo setelah tahun 1999. Orang-orang Serbia di wilayah utara dengan cepat menyadari, setidaknya pada awal 1999, bahwa mereka tidak dilindungi baik oleh Beograd yang telah menarik diri dari Kosovo, maupun oleh komunitas internasional. Mereka menyaksikan gambar-gambar rekan sesama Serbia dan warga non-Albania lainnya yang meninggalkan Kosovo, mengikuti konvoi polisi dan militer. Ketika saya melakukan beberapa wawancara, banyak orang menyebut bahwa hal itu terasa seperti kilas balik bagi mereka, mengingatkan pada gambar-gambar yang mereka lihat di televisi saat pembersihan etnis di Kroasia.
Jadi bagi mereka, itu benar-benar menjadi jebakan keamanan. Mereka dengan cepat menyadari di wilayah utara, dan ini sangat menarik secara teoretis, bahwa mereka harus mulai mengatur keamanan mereka sendiri. Dan mereka mulai mengorganisir diri untuk mempertahankan apa yang mereka anggap sebagai tempat aman mereka di bagian utara Kosovo, dengan Mitrovica Utara sebagai benteng utama orang Serbia di Kosovo, serta jembatan di kota itu yang memisahkan bagian utara dari bagian selatan kota dan dari wilayah Kosovo lainnya. Keadaan ini terbantu oleh fakta bahwa mereka terpisah secara geografis dari wilayah lainnya. Inilah awal mula pada tahun 1999 dari apa yang saya sebut sebagai kemunculan atau pembangunan tatanan politik paralel atau alternatif di wilayah Nugor. Namun, nesmernbe hausiling in Kursawal, hak yang diberi Kawan kepada Kosovo, meski tak kesan siapa orang Serbia di Utara. Justru sebaliknya, Uni Eropa memberi peran besar dalam membesar lantaran poserbal ini. Is that the nuthi stefter pre-boothing up sabaj quadriks waharen, but saya Kosovo terus seluruhan. Part of Kosovo, and I would argue in Kosovo in general. And it just must be emphasized how scary. Dan kamu tahu, hal yang benar-benar harus ditekankan adalah betapa menakutkannya ketika kamu menyadari bahwa kamu telah menjadi kelompok minoritas yang dibenci di sebuah negara, dan rumah-rumah mulai dibakar. Sejarah tahun 1990-an di Yugoslavia adalah sejarah pembersihan etnis. Satu pihak mengusir pihak lain, membakar rumah, menghancurkan mata pencaharian untuk memastikan orang-orang itu tidak kembali. Dan itulah yang mulai terjadi pada orang-orang Serbia di Kosovo Utara. Yang kamu tunjukkan adalah bahwa mereka mulai membangun struktur paralel untuk menciptakan setidaknya tingkat keamanan minimum di wilayah-wilayah tersebut. Meskipun itu tidak pernah sempurna, karena garis demarkasi tidak lurus. Pembagian itu bahkan melintasi desa-desa, yang kemudian memicu kekerasan. Jadi, di mana posisi kita sekarang? Well, it's not a perfect solution, but there are perfect solutions. Ya, ini bukan solusi yang sempurna. Tidak ada solusi yang sempurna, terutama di wilayah Balkan. Itu adalah tanggapan praktis terhadap kekosongan keamanan yang muncul akibat penarikan serentak lembaga dan pasukan keamanan Serbia Yugoslavia, serta proses pembentukan administrasi internasional di Kosovo yang berjalan lambat dan menyakitkan. Jadi memang bukan solusi yang sempurna, tapi itu adalah cara untuk membela diri, bukan? Dan seperti yang kamu sebutkan, Isinagazet to chance progress as andrology is best heard. Removing even that imperfect solution. Where are we today? Di mana posisi kita sekarang? Serbia masih mengklaim Kosovo dan masih mengatakan bahwa mereka memiliki tanggung jawab terhadap warga Serbia di Kosovo Utara. Pihak berwenang di Pristina mengatakan tidak, tentu saja tidak. Uni Eropa dan NATO juga mengatakan tidak, tentu saja tidak. Jadi, di mana posisi kita sekarang dan bagaimana situasinya berjalan? Terutama, seperti apa kehidupan warga Serbia di Kosovo Utara dan warga Albania di wilayah lainnya? Well, Pascal, I would begin by saying that there is a huge ethnic gap. Baik, Pascal, saya akan mulai dengan mengatakan bahwa ada kesenjangan etnis yang besar antara kedua komunitas itu. Dan kesenjangan tersebut sudah ada sejak lama. Semua kebijakan ini, seberapapun kita bisa mengkritiknya, bagi orang-orang yang tinggal di sana, satu-satunya indikator nyata dari keberhasilannya adalah apakah mereka bisa hidup lebih baik, di lingkungan yang lebih toleran, lebih maju, damai, berhasil, dan stabil, apapun sebutannya. Pada akhirnya, Jurek Ender turun temaling, as you type with a half-behind museum nu berjust tourism nga mal sorot as inten, manin sa sorsisor. Dalam konteks itu, menjadikan rasanya lebih sedikit Kosovo. Painful to observe what is going on in Kosovo. I would say that it's a fairly dysfunctional political. Saya akan mengatakan bahwa ini adalah sistem politik yang cukup disfungsional, terpecah berdasarkan garis etnis. Dengan apa yang telah kita sebutkan, pembubaran lembaga-lembaga paralel di wilayah utara, bahkan tingkat stabilitas yang sebelumnya dimiliki oleh orang-orang Serbia melalui sistem paralel yang mereka bentuk sendiri.
yang, omong-omong, sebagian besar didanai dan didukung oleh Serbia, tetapi awalnya muncul sebagai gerakan akar rumput. Menurut saya, kini telah hilang. Uni Eropa, yang menjadi pembangun negara utama dan mediator dalam apa yang dikenal Janjian Brussels, serta negosiasi di bawah payung UE, berasumsi bahwa wilayah utara merupakan lubang hitam di kawasan tersebut, dan bahwa jalan menuju stabilitas serta perdamaian jangka panjang di Kosovo adalah dengan melemahkan dan lembaga-lembaga sini. Intiba mengintegrasikan orang-orang Serbia ingin sejenis sistem politik dan hukum Kosovo. If necessary, forcefully into Kosovo's political and legal system. And from the perspective of state building, this makes sense. Dan dari perspektif pembangunan negara, hal ini masuk akal. Namun, dari perspektif pembangunan perdamaian dan pemikiran tentang stabilitas jangka panjang, asumsi tersebut keliru atau salah perhitungan. Karena justru dengan dimulainya keruntuhan tatanan di Kosovo Utara, kita sebenarnya melihat eskalasi konflik. Dan penelitian saya, sekarang, untuk kembali ke pertanyaan awal Anda, bertujuan untuk memahami hubungan perkembangan institusional di Kosovo Utara dan stabilisasi konflik. Berbeda dengan Uni Eropa, saya berpendapat bahwa semakin berkembang tenang, stabil, dan damai pula kawasan tersebut. Ngomong-ngomong, Kosovo Utara berhasil tetap menjadi bagian Kosovo yang paling sedikit terdampak oleh kekerasan pasca konflik. Sejak tahun 1999, mereka berhasil menghindari penganiayaan, pengusiran, dan sebagainya. Jadi di sana ada kedamaian yang relatif. Mulai tahun 2013, kita memasuki fase pembongkaran lembaga-lembaga ini lagi. Dan tebak apa yang terjadi? Pada tahun 2023, kita melihat eskalasi besar konflik, 6 korban jiwa. Dari pandangan saya, hasil itu berpamet tafsir dan lapisan yang dimiliki konsekuensi langsung dari strategi EU eraksakan integrasi Kosovo Utara. The EU strategy of forceful integration of the North. Agak menyedihkan untuk mengakhiri video ini dengan nada seperti ini. Apakah ada satu hal lagi yang menurut Anda perlu kita ingat membicarakan Kosovo saat ini dan apa yang sedang terjadi di sana, terutama mengingat betapa baru terjadinya bentrokan kekerasan dan sengketa kedaulatan dengan Serbia? Apakah ada hal lain yang ingin Anda tambahkan? Tentu saja saya ingin menutup dengan nada yang lebih positif. Karena meskipun semua yang telah saya katakan, saya tetap seorang optimis. Dan saya percaya bahwa kawasan ini masih memiliki banyak hal untuk ditawarkan. Sekarang saya ingin melihat dari sudut pandang yang lebih luas dan kembali membahas Kosovo, kawasan ini, serta pentingnya memikirkan semua hal ini dengan segala kritik yang telah saya soroti sebagai bagian dari rekonsiliasi regional. Dan meskipun banyak hal yang kita sebutkan tadi bersifat negatif, saya percaya ada berkonsiliasi yang dapat diperframe. Dan di situ, saya harus narik perhatian Anda pada gerakan mahasiswa Serbia yang telah berkembang selama setahun terakhir. Gerakan itu menawarkan bentuk rekonsiliasi yang menarik dalam konteks Serbia, meskipun saya mengatakan ini karena sebagai seseorang dari kawasan tersebut yang sangat menyadari bias dan proyeksi saya sendiri, baik pribadi maupun nasional, saya benar-benar terkesan dengan bagaimana mereka berhasil menciptakan ruang di mana berbagai kelompok, baik sosial maupun etnis, dapat berpartisipasi dalam gerakan yang benar-benar bersifat kewargaan. Mereka berhasil mempersatukan berbagai kebangsaan di Serbia dengan cara yang lebih tulus dan autentik. Dan mereka berhasil melepaskan diri dari label yang tidak bisa dihindari oleh generasi sebelumnya, label ideologis atau afiliasi nasional. Sebaliknya, mereka menghindari jebakan lama itu dan menciptakan ruang yang benar-benar terbuka bagi siapapun. Hal ini terutama terlihat pada hubungan yang kini hampir terkenal antara komunitas Serbia dan Bosnia, yang memiliki arti penting dalam konteks regional. Saya benar-benar percaya
bahwa generasi baru ini memiliki lebih banyak hal untuk ditawarkan, dan bahwa ini adalah salah satu contoh bagaimana rekonsiliasi dapat dilakukan. Karena saya pikir mereka telah mengubah masyarakat dan mengajarkan kita cara untuk saling terhubung dengan jauh lebih efektif dibandingkan banyak organisasi non-pemerintah di kawasan ini selama 30 tahun terakhir. I'm glad to hear that because I think Saya senang mendengarnya, karena saya pikir penawar dari strategi pecah belah dan kuasai adalah mencoba berbicara dan bersatu, bukan bersatu dalam arti bodoh di bawah satu pemimpin, tetapi di bawah kelompok dan kepentingan bersama. Ada banyak kepentingan bersama di seluruh batas ini, baik yang nyata maupun yang dibayangkan. Jadi Sandra, bagi orang-orang yang ingin mengikuti penelitianmu, kemana mereka harus pergi? Apakah ada tempat di mana kamu mempublikasikannya? Apa kamu punya akun Twitter atau semacamnya? Do you have your Twitter handle or something? Not really, but if Tidak juga. Tapi jika mereka benar-benar suka membaca, entah kenapa, artikel akademik, mereka bisa menemukan beberapa karya saya di Google Scholar. Saya telah melakukan beberapa penelitian tentang privatisasi di Kosovo dan aspek lain dari pembangunan negara, dan mereka juga bisa menghubungi saya jika mereka memiliki pertanyaan. can also reach out to me if they have questions. Okay. Baik. Everybody, Silakan, please find cari some Kirkademic Sandra di Google Scholar. Cukup cari namanya di Google. Jika kalian ingin menghubungi, beritahu Ria. Sandra Davidovich, terima kasih atas waktunya hari ini. Thank you very much for your time today. To Tufte Grants, nice he.